Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Skapadila dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan melakukan tugas pengayaan kimia di mana materi yang akan disampaikan yaitu mengenai normalitas dan juga fraksi mol. Pertama-tama materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai normalitas. Apa sih itu normalitas? Jadi, normalitas dapat diartikan sebagai jumlah mol ekuivalen dari suatu zat per liter larutan. Normalitas adalah ukuran yang menunjukkan konsentrasi pada berat setara dalam gram per liter larutan. Berat ekuivalen itu sendiri adalah ukuran kapasitas reaktif molekul yang dilarutkan dalam larutan. Normalitas juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah normalitas asam basa, yaitu reaksi kimia yang menggunakan reagen asam dan reagen basa sehingga dapat menghasilkan cairan tertentu dan garam. Yang kedua ada normalitas reaksi reduksi, yaitu reaksi yang di dalamnya terjadi pelepasan dan penerimaan elektron antar zat. Lalu yang terakhir ada normalitas reaksi deposisi, yaitu jenis normalitas yang digunakan untuk menentukan jumlah ion yang dilepas dari endapan yang terbentuk. Lalu yang berikutnya yaitu ada rumus normalitas. Nah, rumus normalitas ini adalah N sama dengan EK per V. N besar ini adalah melambangkan normalitas. EK yaitu mol ekuivalen dan V adalah volume. Lalu ada rumus normalitas lain. Yang kedua yaitu N sama dengan M dikali A. M besar ini adalah molaritas, sedangkan A adalah valensi atau banyaknya ion. Yang ketiga, M per MR, MR itu adalah massa molar dikali 1000 per V. Dikali A ini adalah valensi atau banyaknya ion, sementara M kecil ini adalah massa zat terlarut. Lalu bagaimana jika si ekuivalen ini belum diketahui? Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus M per BE. BE ini adalah berat ekuivalen. Nah, kalau M ini adalah massa zat terlarut. Tapi bagaimana nih kalau misalnya yang BE-nya juga belum ditemukan? Kita bisa mencari dengan rumus MR per A atau massa molar dibagi valensi atau banyaknya ion. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu tentukan normalitas dari 0,248 mol asam sulfat yang dilarutkan dalam 250 ml larutan. Jadi, karena telah diketahui jumlah mol, maka kita hanya perlu menghitung jumlah mol ekuivalen dari asam sulfat dan membaginya dengan volume larutan. Dengan hal ini, maka asam sulfat memiliki ekuivalen sama dengan 2, sehingga mol ekuivalen sama dengan mol dikali E sama dengan 0,248 dikali 2, hasilnya adalah 0,496 molekul ekuivalen. N sama dengan mol ekuivalen dibagi V atau volume. Nah, tadi molekul ekuivalennya sudah ketemu yaitu 0,496. Berarti dibagi volumenya yaitu 0,25. Hasilnya adalah 1,984. Jadi normalitasnya adalah 1,984. Yang selanjutnya yaitu adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu dilambangkan dengan huruf X. Fraksi mol yaitu perbandingan antara jumlah mol atau dilambangkan dengan N kecil suatu komponen dengan jumlah mol semua komponen dalam larutan tersebut. Dengan kata lain, fraksi mol itu berfungsi untuk menyatakan suatu konsentrasi larutan dengan cara membandingkan jumlah mol sebagian zat, baik itu zat terlarut atau zat pelarut terhadap jumlah mol dari total keseluruhan komponen larutan. Selanjutnya yaitu ada rumus fraksi mol. Rumus fraksi mol ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rumus fraksi mol zat terlarut atau disebut solut dan rumus fraksi mol zat pelarut yaitu solvent. Yang pertama yaitu ada rumus fraksi mol zat terlarut atau yang disebut solut itu rumusnya adalah XT. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Lalu sama dengan NT dibagi hasil dari NT ditambah NP. NT itu adalah jumlah hasil
jumlah mol zat terlarut, sementara NP adalah jumlah mol zat pelarut. Lalu yang berikutnya yaitu rumus fraksi mol zat pelarut atau disebut solvent. Rumusnya adalah XP sama dengan NP dibagi hasil dari NT ditambah NP. Lalu di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan fraksi mol kedua substansi dalam larutan yang mengandung 36 gram air dan 46 gram gliserin C3H5OH3 jika diketahui Mr air sama dengan 18 dan Mr gliserin sama dengan 92. Penyelesaiannya adalah N-gliserin atau jumlah mol gliserin itu sama dengan gram dibagi Mr. Gramnya yaitu 46 gram dibagi Mr-nya atau massa molarnya yaitu 92, hasilnya adalah 0,5 mol. Lalu N air sama dengan gram dibagi Mr juga, gramnya adalah 36 dan Mr-nya atau massa molarnya adalah 18, hasilnya adalah 2,0 mol. Lalu X gliserin atau fraksi mol gliserinnya yaitu N gliserin dibagi hasil N gliserin ditambah N air. Jadi sama dengan 0,5 dibagi hasil dari 0,5 ditambah 2,0, hasilnya adalah 0,2. Nah, yang selanjutnya adalah X air atau fraksi mol air sama dengan N air dibagi hasil dari N gliserin ditambah N air. Jadi sama dengan 3,0 dibagi 0,5 hasil dari 0,5 ditambah 2,0. Hasilnya adalah 0,8. Nah, hasil keduanya tersebut langsung dikalikan dengan 100%. Jadi 0,2 dikali 100% sama dengan 20% dan 0,8 dikali 100%, hasilnya adalah 80%. Jadi fraksi mol dari gliserin yaitu 0,2 atau 20% dan fraksi dari mol air itu adalah 0,8 atau 80%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.